turunkan semua inti amalan yang mungkin dilakukan saat Ramadan dengan turunan-turunan cabangnya. Jadi dari yang pokok sampai ke yang cabang. Baik amalan yang berlangsung di malamnya, kan dimulai dengan malam kan? Ya, bertemu dengan maghrib, berlanjut ke lail kan? Ataupun juga nanti ke siangnya. Ya, nanti kalau simpelnya itu cuma dibagi dua. Al-lail wan nahar, malam dan siang. Nanti bagaimana mengumpulkan semua ragam-ragam kebaikan yang mungkin kita hadirkan. Sekarang kita akan coba turunkan semua inti amalan yang mungkin dilakukan saat Ramadan dengan turunan-turunan cabangnya. Jadi dari yang pokok sampai ke yang cabang. Baik amalan yang berlangsung di malamnya, kan dimulai dengan malam kan? Ya, bertemu dengan maghrib, berlanjut ke lail kan? Ataupun juga nanti ke siangnya. Ya, nanti kalau simpelnya itu cuma dibagi dua. Al-lail wan nahar, malam dan siang. Nanti batasnya ini dimulai dari pembukanya maghrib, ya, zulafam minal lail, itu dibuka dari maghrib ke isya, terus lail sampai ke waktu sahar. Nah, adapun nanti permulaan siangnya nanti diawali dengan ibadah siam, dimulai dari fajar sampai dengan ke maghrib lagi. Jadi kalau kita bicara siang, yang dipahami di sini bukan siang dalam pengertian zuhur, nahar, bukan, tapi bentangan dari awal yang membuka amalan menuju siang, dari mulai subuh, fajar sampai terus berjumpa dengan maghrib kembali. Nah, dari perputaran ini sehari semalam mencakup siang dan malamnya, kita akan keluarkan amalan inti yang terkait dengan Ramadan. Ini ya, yang bisa kemudian kita siapkan, dieksekusi nanti. Jadi apa saja yang kiranya bisa kita lakukan saat Ramadan nanti, sehingga tidak ada kebingungan. Jadi begitu masuk ke waktunya, sudah masuk malam, kita tahu apa yang mau dikerjakan saat ini. Sudah masuk fajar, kita mengerti apa yang dilakukan saat ini. Nah, rencana untuk menyusun itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali ada poin-poin agendanya, ada kegiatan-kegiatannya. Nah, ini yang coba kita turunkan. Baik, kita mulai dengan amalan pokok dulu ya, yang terkait dengan sholat dulu ya. Sholat, karena nanti ketika dimulai dengan amalan malam, paketnya qiyam. Ingat ya, jadi masuk nanti Ramadan saat maghrib, sudah mulai berpindah waktu, masuk satu Ramadan, kemudian masuk ke salat isya, lalu dengan sunnahnya, dan dimulailah amalan qiyam setelah itu, qiyam, dan terikat dengan hadis Nabi SAW, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menunaikan qiyam khusus di malam-malam Ramadan, dilakukan dengan keimanan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian disertai dengan muhasabah, mengoreksi diri, ada ketulusan di dalamnya, berpotensi diampuni dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya sampai detik itu. Dan diajarkan kita doa yang sangat viral, telah kita bahas, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan diharapkan boleh jadi malam yang kita jumpai bertepatan dengan malam Al-Qadar. Jadi ini amalan inti yang pertama, salat ya. Baik itu yang terkait dengan fardunya, kalau ini yang pokok ya teman-teman. Jadi baik Ramadan ataupun di luar Ramadan, yang pokok, yang fardu tidak berubah, yang 5 waktu itu. Dan nilainya bertambah saat Ramadan. Ingat ya, nilainya bertambah saat Ramadan. Jadi itulah kemuliaan waktu dan tempat. Berbeda antara kita mengerjakan satu amalan di waktu biasa dengan waktu istimewa, di tempat biasa dengan tempat yang istimewa. Al-Masjid Al-Haram itu tempat istimewa, Masjid Nabawi tempat istimewa, Masjid Al-Aqsa tempat istimewa. Salat yang dilakukan di Masjid Al-Haram dengan misal di Indonesia, taruhlah di Bekasi, di sini ada Masjid Al-Ihsan misalnya, kan? Nilainya berbeda. Di Masjid Al-Haram sekali sholat itu berpeluang mendapatkan 100.000 kebaikan, 100.000 kali nilainya. Jadi kalau saya misal sholat di Masjid Al-Ihsan, misal di Bekasi subuh,
Maka berapa yang didapatkan? Sekali sholat berpeluang 10 pahala, 10 kebaikan. Dikerjakan berjamaah kali 27 kali lipat. Ya? Di Masjid Al-Haram, nilai sholat saya itu 100.000 kali dibandingkan dengan yang dikerjakan di sini. Jadi kalau saya berkesempatan sholat subuh di sana, itu sama dengan 100.000 kali yang saya kerjakan sholat di luar Masjid Al-Haram. Ya? Baik ke Masjid Nabawi nanti mulia juga, nilainya tinggi juga 10.000 kali. Ke Masjidil Aqsa 1.000 kali nilainya. Ya? Nah ini yang mau saya katakan, di tempat tertentu yang istimewa karena ada tujuan-tujuan tertentu. Di kemuliaan satu tempat bukan ingin mengkultuskannya, tapi mengambil aura kebaikan di tempat itu supaya ditebarkan ke setiap tempat yang lainnya. Sehingga seakan-akan ketika Anda berada di Masjidil Haram, belajar dengan baik, membiasakan dengan mulia, sehingga ketika keluar kembali ke tempat masing-masing merasakan suasana masjid dimanapun itu seperti gairahnya seperti ke Masjidil Haram. Artinya semangat meningkatkan ibadahnya, itu yang dimaksudkan. Nah sama dengan waktu-waktu tertentu juga. Terkait dengan ibadah, suasananya berbeda. Solat fardu 5 waktu ditunaikan di hari-hari biasa seperti Sya'ban saat ini misalnya. Berbeda dengan Ramadan, ketika masuk Ramadan pahalanya berkali lipat lagi, kan? Nah, seperti hadis-hadis yang pernah kami utarakan sebelumnya. Jadi ada potensi yang sangat besar. Karena itu jangan dianggap ini satu hal yang biasa, sekalipun kita biasa menunaikan 5 waktu dalam sehari, tapi Ramadan berbeda tinjauannya, suasananya lain. Karena itu jaga selalu sholat ini yang fardu bertambah kualitasnya, ya, kualitas. Kalau kuantitas tidak mungkin, karena tetap 5 waktu dan 17 rakaat. Tidak akan menjadi misalnya kalau Ramadan saking ingin semangatnya subuh jadi 3 rakaat, tidak, tetap dia 2 rakaat. Rumusnya tetap 24-4-3-4, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib dan 4 isya. Cuma kualitas bisa kita tingkatkan. Dari yang sendirian misalnya kan munfarid, ya, ada umumnya, walau tidak selalu, misalnya dalam kegiatan harian di luar Ramadan kadang dikerjakan sendirian, naikkan dengan berjamaah. Nih, kualitasnya naikkan. Jamaahnya kalau ingin dinaikkan lagi, naikkan levelnya, bisa tunaikan di masjid. Nah, dan Masya Allah gairah penunaian salat berjamaah di masjid selama Ramadan, sepanjang pengalaman kami berinteraksi di Indonesia ini, Masya Allah, sampai di kantor-kantor pun dorongannya itu sangat kuat. Ya, sampai di zuhur pun ada kultumnya, kan? Ya, ada ceramah tertentu dengan durasi tertentu, itu semangatnya cukup tinggi. Bahkan ada di suasana kantor tertentu itu malamnya masih ada yang tilawah, Masya Allah. Ya, semoga Allah muliakan ya dan berikan pahala melimpah kepada orang-orang yang memfasilitasi itu semua. Ya, dan memberikan kebijakan-kebijakan, memanfaatkan kedudukan jabatan untuk berbuat yang baik, yang memfasilitasi kemuliaan. Kan kalau secara spiritual baik, pasti akan terbawa dalam kegiatan, rutinitas harian, termasuk di pekerjaan. Ini teman-teman sekalian ya, jadi yang 5 waktu, karena nilai pahalanya bertambah saat Ramadan, maka naikkan kualitasnya. Ini dia, dari yang sendirian ke berjamaah, dari yang berjamaah, nih, naikkan levelnya sedapat mungkin, tunaikan di masjid. Dari sekian banyak yang bisa kita lakukan. Kemudian keluarkan semua yang nafilah. Ya, nafilah. Jamaknya nawafil. Nawafil. Nafilah jamaknya nawafil. Hukumnya disebut dengan sunnah. Jadi sunnah itu hukumnya, kan? Namanya yang ditunaikan itu nafilah, jamaknya nawafil. Untuk membedakan dengan yang fardu, ini berhukum sunnah. Ini tambahan dari yang pokok, ya, menyempurnakan yang pokok. Jadi ini tambahannya, penyempurna dari yang pokoknya, disebut apa? Nafilah, jamaknya nawafil, hukumnya sunnah. Nah, ini sekali lagi timbangannya selalu momen yang spesial, karena momennya spesial Ramadan berbeda, baik kualitasnya, pahalanya, peluang kebaikannya. Karena itu sedapat mungkin kita bisa keluarkan tuh semua potensi salat-salat nafilah, yang nawafil, yang bisa kita lakukan baik di malam ataupun di siangnya. Maka keluarkan semua jenisnya. Kalau memungkinkan jangan sampai luput setiap hari. Ya, kita dawamkan tuh, kita kerjakan, buru kemuliaan Ramadan.
Ya minimal selama Ramadan kita sempurnakan. Karena kapan lagi dapat salat sunnah yang pahalanya melimpah, kan? Yang potensi doa terjawab dengan cepat di sela-sela itu. Maka kita keluarkan. Nah, ada salat-salat nafilah yang berhukum sunnah yang ditekankan dan menjadi paket Ramadan. Ini jangan sampai tertinggal. Ya, ini yang nawafil tapi sifatnya pokok, bagian dari paket Ramadan dan ditekankan. Khususnya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan penjelasan kepada rangkaian ayat-ayat puasa. Kita ambil contoh, misal qiyam yang dilakukan pada malam hari yang dikenal dengan tarawih. Saya sudah pernah jelaskan kenapa dipopulerkan dengan nama tarawih. Ya, baik. Ini ya teman-teman sekalian. Jadi dikerjakan di malam hari setelah salat Isya dengan sunnahnya, kan? 2 rakaat ba'da Isya. Setelah itu langsung masuk ke tarawih. Ingat sifatnya ya, yang telah kita pelajari. Cek lagi di video sebelumnya. Ya, jadi nama salatnya qiyam al-lail, tapi ingat sifatnya ditunaikan dengan tarawih. Jamak dari kata tarawihah, yang tenang, yang nyaman, yang memberikan sentuhan kepada jiwa, pengaruh kepada hati. Dan di sela-sela antara 2 rakaat itu ketika salam berdoa dulu kepada Allah, minta kebaikan seperti yang pernah kita terangkan. Nah, ini paketnya. Nah, ini diupayakan betul sekalipun ini sifatnya sunnah, ya, tapi sangat ditekankan, muakkadah sifatnya, dan jadi paket bagian dari rangkaian ibadah Ramadan. Jadi sedapat mungkin jangan sampai ditinggalkan, karena ini ada hadis spesifik yang memberikan penekanan kuat dengan pahala. Dan bukan sekedar pahala, bonus ampunan dosa, itu kan pahala yang sangat besar dan berpengaruh untuk menyempurnakan ibadah siam di siang harinya. Seperti pernah saya uraikan. Karena itu maksimalkan ini, jangan luput di setiap malam. Hati-hati. Karena saya ingatkan dari sekarang sebelum masuk ke Ramadan. Ya, seringkali terjadi nanti teman-teman sekalian kita dapati suasana-suasana yang grafiknya bukan naik tuh. Ya, kadang-kadang turun, bahkan terus menurun sampai ke puncaknya menjelang Idul Fitri itu. Nah, ini jangan terjadi lagi. Karena belum tentu kita dapatkan Ramadan di tahun yang akan datang. Ingat ya. Jadi malam pertama sama dengan pertengahannya terus sampai dengan akhirnya. Maksimalkan ini. Ya, ibadah tarawih ini. Kemudian di luar ini ada yang bisa kita optimalkan juga. Nah, ini yang kita keluarkan. Malamnya sampai dengan siangnya. Bisa kalau kita ambil malamnya, selain tarawih dalam pengertian ini qiyam, ya, qiyam Ramadan. Baik, setelah menunaikan salat Isya, baiknya supportkan dengan berjamaah dan 2 rakaat kemudian sunnahnya rawatib yang mengikuti itu, tunaikan qiyam. Ini kalau sudah selesai ditunaikan, malamnya bisa kembali setelah istirahat, kita istirahat malam misalnya, bangun taruhlah jam 3, setengah 3, sementara fajarnya setengah 5 misalnya kan, persiapan menuju waktu sahar, boleh kita bangkit lagi tunaikan tahajud malam harinya, masih boleh. Dan saya sudah pernah bahas ya, tahajud di waktu Ramadan juga keterkaitannya dengan witirnya seperti apa. Bagi yang memahami witir itu sebagai penutup dan tidak ada rangkaian sholat lagi setelah itu, maka ada yang mengakhirkan witirnya di akhir, ya, setelah nanti tahajud. Jadi dia tarawih dulu, witirnya belakangan. Kan ada pemahaman yang masih boleh setelah witir. Dicek ya video saya sebelumnya supaya paham pengertian itu semua. Jadi masih boleh sholat setelah witir karena dipahami witir yang dimaksudkan menutup rangkaian yang sebelumnya. Jadi kalau ingin membuka yang baru lagi nggak ada masalah, silahkan dibuka lagi. Nah, ini ada 2 versi nanti. Ya, kalau sudah witir di tarawihnya, malamnya silahkan tahajud. Versi yang pertama tidak perlu witir kembali, cukup tambah sholat. Versi yang kedua, kalau belum mendekati fajar atau mungkin batas minimalnya waktu sahar itu, ya boleh silahkan tutup lagi dengan witir untuk menutup rangkaian sholat itu, lalu persiapan ke amalan sahur dan menjelang kepada fajar. Intinya ini, ada tahajud. Baik ya, tarawih, kemudian tahajud, witir, dimasukkan ke sini. Jelas ya teman-teman sekalian. Jadi ini saya pisahkan karena redaksi hadisnya nanti salatul laili mathna mathna wa idza khasya ahadukumul fajra, ya, falyutir rak'ataini.
salat malam itu tunaikan paling minimal standarnya 2, dan jika khawatir di antara kalian akan tiba waktu fajar, ya, fajar akan segera tiba, maka silahkan segera tutup dengan witir 1 rakaat minimalnya. Ini ya gambaran teman-teman. Ini yang malam. Ini yang